Halo teman-teman, berjumpa dengan saya. Pada hari ini atau kesempatan ini kita akan belajar eh, tentang materi baru, materi awal pembelajaran kita di semester 1 kelas 9. Tema pembelajaran awal kita pada kesempatan ini adalah Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Teman-teman, diharapkan nanti dalam pembelajaran kita kali ini kita akan di akhir pembelajaran kita nanti dapat menjelaskan bahwa manusia sungguh-sungguh membutuhkan Allah. Kemudian juga nanti kita diajak untuk dapat merumuskan pandangan-pandangan tentang keselamatan yang terjadi atau yang ada dalam masyarakat. Kemudian kita juga nanti diajak untuk dapat menerangkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Terus kemudian kita juga diajak untuk mampu menceritakan ya pengalaman-pengalaman dikasihi oleh Allah. Yang terakhir teman-teman, kita nanti juga diajak untuk mampu menjelaskan salah satu cara Allah menyelamatkan manusia. Nanti kita akan belajar dari kitab suci, dari kitab Kejadian bab 1 sampai 2. Dan ya, kita semua sebagai pengikut Kristus ya juga harus sampai pada tahapan mengimani bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Teman-teman terkasih, ya, jadi tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah Allah sumber keselamatan yang sejati. Teman-teman, manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, kerinduan manusia terdalam manusia adalah memperoleh keselamatan. Setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan mereka untuk celaka. Dan berbagai usaha manusia ya dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Ya, bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Sejak semula Allah menghendaki agar hidup manusia itu selamat. Ya, keselamatan itu ditujukan kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang, suku, atau kelompok tertentu. Karena di hadapan Allah, semua manusia adalah sama. Semua manusia berharga di mata Allah. Teman-teman, namun demikian, dalam kenyataan hidup sehari-hari kita juga jumpai bahwa banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah. Bahkan ya beranggapan hidupnya dapat dijalani tanpa Allah. Banyak orang yang tidak mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Kita dapat menemukan berbagai macam pandangan tentang sumber-sumber keselamatan. Ya, kita akan bersama-sama nanti melihat kesemuanya itu secara lebih dekat dalam proses pembelajaran kita. Teman-teman, marilah kita awali proses pembelajaran kita dengan doa supaya apa yang kita lakukan sungguh diberkati dan dibimbing oleh Allah, sehingga nanti kita bisa mencapai tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Marilah teman-teman kita berdoa. Kita ambil sikap berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui proses pembelajaran ini, kami semakin menyadari bahwa Engkaulah Allah satu-satunya sumber keselamatan, sebagai awal dan tujuan hidup kami. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Teman-teman, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Kita akan mulai sedikit belajar, ya, mengawali proses ini, mengeksplor, menjelajahi materi-materi yang akan kita lalui mulai dari awal sampai akhir. Untuk yang pertama, saya mengajak teman-teman untuk membaca cerita atau mendengarkan cerita yang berjudul Kerinduan. Ceritanya begini, teman-teman. Kerinduan. Ada seorang pemuda yang mendekati seorang petapa dengan permintaan. Tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah. Orang kudus itu bertanya, "Berapa besar kerinduanmu ini?" Orang muda itu menjawab, "Lebih dari apapun di dunia ini." Petapa itu membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau, dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air danau mencapai leher. Kemudian petapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda itu ke dalam air. Orang muda itu berjuang dengan susah payah, tetapi petapa itu tidak melepaskannya sampai dia hampir tenggelam. Ketika mereka kembali ke tepi danau, orang kudus itu bertanya kepada anak muda itu, "Anakku, ketika kamu berada di dalam air, apa yang kamu inginkan lebih dari segala yang lain?" Tanpa ragu orang muda itu menjawab, "Udara." "Baik, ketika engkau ingin menemui Allah seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah." Teman-teman, sepenggal kisah atau cerita ini mengajak kita untuk merenungkan sebenarnya kerinduan kita terhadap Allah sebagai sumber keselamatan kita sebatas apa. Di cerita tadi sangat jelas digambarkan, ya. Yang kedua, teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk mengamati contoh-contoh gambar berikut ini mengenai sumber-sumber keselamatan yang keliru yang ada dalam masyarakat. Teman-teman, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, ya, ada uang, ya, ada orang yang, ya, mungkin mendewakan uang. Terus yang kedua, ya, ini keris, ya, pusaka yang mungkin bisa menjadi sumber keselamatan yang diharapkan bisa melindungi. Ini, ya, ada kemenyan, kemudian yaitu ada asap, ya, sepertinya ini adalah kegiatan paranormal yang mungkin mencari keselamatan yang bukan dari Tuhan. Ya. Terus yang berikutnya ini, ya, masih sama, ya, proses bagaimana orang atau yang terjadi di masyarakat, ya. Dari 4 gambar ini dan cerita tadi, teman-teman, ya, kira-kira kalau teman-teman saya beri tugas, saya minta kalian untuk membuat pertanyaan, ya, atas cerita tadi, ya, atau atas gambar ini, ya, kira-kira pertanyaan apa yang teman-teman bisa butuhkan untuk semakin mendalami, ya, bahwa manusia itu membutuhkan kerinduan atau kehadiran Allah dalam hidupnya. Ya, silakan teman-teman, saya minta kalian untuk merumuskan, ya, di awal pembelajaran ini saya minta kalian untuk merumuskan, karena dengan merumuskan saya yakin bahwa nanti kita akan semakin terbuka pemikiran kita,
ya kita akan mendapatkan sesuatu dari pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, silakan teman-teman, dari cerita tadi mungkin videonya nanti bisa diputar ulang pada saat saya membacakan cerita, atau teman-teman juga bisa sambil membaca ceritanya. Ya. Kemudian amati gambar ini dengan seksama. Buatlah pertanyaan teman-teman, daftar pertanyaan. Ya, untuk semakin mendalami bahwa sumber keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Baik teman-teman, silakan ambil waktunya. Teman-teman terkasih, saya yakin bahwa teman-teman sudah membuat dengan baik sekali pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman buat. Ya, bisa juga nanti teman-teman tunjukkan ke orang tua yang di rumah, ya, atau siapa yang berada di rumahmu, bahwa kalian sudah menemukan, mampu merumuskan beberapa pertanyaan. Teman-teman, dari cerita yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah kita simak bersama, kira-kira pesannya seperti ini teman-teman. Ya, idealnya kebutuhan manusia akan Allah itu bagikan kebutuhan manusia akan udara, idealnya ya, untuk bernafas agar kita dapat hidup. Ya, jelas tanpa udara kita akan mati. Idealnya sih begitu teman-teman ya. Kita mengandalkan Tuhan, tanpa Tuhan kita akan mati. Ya, semuanya bergantung kepada Tuhan. Ya. Tanpa udara yang masuk ke dalam tubuh manusia, manusia tidak akan berdaya, bahkan mati. Ya. Kebutuhan manusia akan Allah seharusnya merupakan kebutuhan mengalahkan kebutuhan yang lain. Ya. Sebab tanpa Allah manusia tidak dapat hidup. Jelas teman-teman ya. Tanpa Allah manusia tidak dapat hidup. Ya. Tetapi kenyataannya seringkali tidak demikian. Ya, banyak orang baru merasa membutuhkan Allah di saat ia mengalami penderitaan atau kesusahan, pada saat seseorang itu menginginkan sesuatu, atau pada saat ia mengalami situasi yang tidak berdaya, ya, dan tidak ada lagi yang dapat diandalkan dalam hidupnya. Ya. Itulah manusia teman-teman. Ya, di saat penderitaan, sakit, ya, kesusahan, ya, berpengharapan, maka kemudian orang berbondong-bondong mencari Allah. Ya. Sedangkan pada saat yang senang, ya, hidupnya enak, manusia lebih sering lupa akan Allah. Ya, seolah-olah apa yang dikerjakan adalah murni dari ini jerih payah saya. Teman-teman terkasih, ya, maka tidak mengherankan bila dalam masa-masa ujian sekolah misalnya, banyak dari kalangan kita atau remaja yang menjadi, ya, yang tadinya tidak pernah ke gereja menjadi rajin ke gereja. Karena apa teman-teman? Ya itu karena ya merasa diri lemah, merasa diri tidak mampu, ya. Atau yang tadinya tidak pernah berdoa menjadi rajin berdoa. Teman-teman, itu situasi nyata dalam kehidupan kita, di mana kadang-kala situasi batin kita mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Ya, kadang di saat gembira kita lupakan Allah, di saat kita sangat berada dalam kondisi terpuruk, sakit, menderita, kemudian kita terpanggil atau kita kemudian ingat akan Allah. Teman-teman, itu yang harus kita bersama-sama lihat, bersama-sama kita sadari, ya, bahwa itu juga terjadi dalam diri kita. Teman-teman terkasih, ya, tentu saja berdoa, ya, di saat kita membutuhkan itu bukan hal yang buruk, ya. Minimal dari peristiwa semacam itu kita sekali lagi memperoleh gambaran bahwa manusia itu membutuhkan Allah. Itu teman-teman, ya. Baik, kita akan belajar dari kitab suci, ya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Kita akan bersama-sama membaca teks ini, ya, supaya nanti kita sungguh-sungguh juga diingatkan akan sabda Allah, ya, yang mampu juga mengarahkan kita bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan kita. Mari teman-teman kita baca. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena,
sangat sedih hatinya karena melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikir dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa arti semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi, berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari situ, dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau
berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Teman-teman terkasih, itu pengalaman Paulus di Athena. Ya, perjalanan Paulus ketika ia berada di Athena, ya, menjumpai bahwa orang-orang Athena itu ya beribadah, ya menyembah patung berhala-berhala. Itu yang nanti akan kita lihat sama-sama. Nanti akan kita perdalam ini teman-teman. Setelah mendengarkan firman Tuhan ya dari Kisah Para Rasul ya bab 17 ayat 16 sampai 34 ini, mari kita merenungkan, dan saya minta kalian nanti sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama ya, bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan dalam hidupnya ya. Dari bacaan tadi, dari Kisah Para Rasul tadi, kira-kira teman-teman bisa tidak menemukan jawaban ini? Bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidup mereka? Ya, tadi sebetulnya sudah jelas digambarkan teman-teman ya. Terus yang kedua, bagaimana sikap Paulus melihat hal itu dan apa yang dilakukannya? Ya, tadi teman-teman ya bisa ini ya meraba-raba ya, bisa melihat juga kira-kira yang dilakukan Paulus apa, ya, perasaannya apa, ya, sikapnya bagaimana. Terus tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus itu bagaimana pewartaannya, tanggapannya, ya. Tadi ada yang mengatakan lain kali saja kami mendengarkan kamu, ya, ketika Yesus mengatakan soal kebangkitan, ya. Tetapi ada juga yang tadi dilihat ya, ada yang percaya. Ya, tadi jelas tadi dikatakan ya ada dua orang ya. Nah, teman-teman silakan yang disebutkan namanya ya, tadi ada dua orang. Silakan nanti dicek lagi ya, atau diputar lagi videonya. Ya. Di samping ada yang menolak, tapi juga ada yang menerima pengajaran dari Paulus. Terus bagaimana pandanganmu terhadap sumber keselamatan sejati dalam hidupmu? Ya, mengapa? Kalau tadi orang-orang di Athena itu seperti itu, kalau kita melihat diri kita, ya, bandingkan, kira-kira sumber keselamatanmu itu apa? Ya, sumber keselamatan teman-teman. Apa? Misalkan menyebutkan sumber keselamatan bagi saya adalah Allah. Mengapa teman-teman? Ya, mungkin teman-teman bisa gali pengalaman pribadimu, ya, mengapa Allah sebagai sumber keselamatan dalam hidupmu, misalnya. Ya. Misalnya kalian melihat pengalaman hidupmu, ya, misalkan waktu kecelakaan misalnya, ya, waktu saya berkendara bermotor saya kecelakaan, tetapi saya masih selamat, ya. Nah, sampai pada titik itulah Allah yang menyelamatkan saya. Nah, mungkin perumusannya bisa seperti itu teman-teman. Atau teman-teman bisa temukan pengalaman lain, ya, ketika memang teman-teman mengatakan bahwa sumber keselamatan sejati adalah Allah. Silakan teman-teman ambil waktunya, ya, bisa di pause dulu videonya, pembelajaran kita nanti bisa dilanjutkan. Jawab dulu pertanyaan-pertanyaan itu, karena itu bisa menuntun kita pada penemuan bahwa Allah sungguh sumber keselamatan kita yang sejati. Silakan teman-teman untuk setelah selesai nanti saya minta untuk dituliskan ya di buku, terus nanti tunjukkanlah kepada orang tuamu ya, nanti setelah selesai bisa difoto kemudian dikirimkan kepada bapak atau ibu guru ya. Yang jelas penemuanmu ya, kalau misalkan itu berdasarkan pengalamanmu akan sangat luar biasa teman-teman. Terus nanti untuk pertanyaan yang tadi saya terlewatkan ya. Bagaimana cara kita
untuk dapat menjadi duta keselamatan Allah bagi sesama. Ya, kalau teman-teman bisa untuk merumuskan itu, ya akan sangat baik sekali. Karena apa? Menyangkut nanti apa yang akan saya lakukan sebagai duta karya keselamatan bagi Allah. Teman-teman, silakan untuk dikerjakan. Teman-teman terkasih, ya, kepercayaan orang Athena terhadap patung-patung berhala yang diyakini memiliki kekuatan gaib, ya, di mana dianggap mampu melindungi hidup mereka, jelas dalam bacaan tadi dikatakan itu akan membuat hati Paulus bersedih. Ya. Sikap-sikap orang Athena tersebut juga dapat kita temukan, ya, dalam masyarakat kita dewasa ini, ya, yang menggantungkan hidupnya pada berhala-berhala yang dalam bentuk lain tentunya, bukan lagi berpatung seperti orang-orang Athena. Ya. Orang beranggapan bahwa sumber keselamatan itu pada barang-barang duniawi. Ya, maksudnya apa teman-teman? Ya. Keselamatan hidup diukur dari kemampuan seseorang mengumpulkan harta, ya, atau barang-barang duniawi. Mereka merasa, ya, tidak membutuhkan Allah lagi. Karena apa? Karena segala sesuatu di dunia ini dapat diatasi dengan harta yang dimilikinya. Ya. Jadi Allah nggak perlu. Ya. Yang dipentingkan adalah kepemilikan harta. Teman-teman, yang kedua, ya, keselamatan itu bersumber dari kekuatan gaib. Ya. Jadi maksudnya bagaimana teman-teman? Ya. Benda-benda atau mantra-mantra yang menyimpan kekuatan gaib, ya, dihormati, dipuja dengan cara disimpan di tempat khusus, bahkan dengan upacara-upacara atau ritual-ritual tertentu dengan korban sajian agar kekuatannya tidak hilang. Ya. Kekuatan gaib dipuja sebagai sumber keselamatan sehingga kehendak Allah dilupakan. Teman-teman, yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita mau lihat yang ketiga, yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Ya. Kita bisa lihat bahwa ada sebagian orang yang beranggapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Ya. Dengan kemajuan teknologi itu mereka merasa dapat memperpanjang usia hidup manusia. Ya. Mereka mulai lupa bahwa hidup dan mati itu milik Allah semata. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan kehendak Allah. Teman-teman, itu yang terjadi di masyarakat. Ya. Mungkin juga terjadi dalam diri kita, mungkin, ya. Tapi saya harap kalau kita sudah mulai menyadari, maka kita juga harus pula menyadari bahwa itu adalah sumber keselamatan yang keliru. Ya, itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Teman-teman terkasih, pandangan yang keliru, ya, tentang keselamatan atau sumber keselamatan yang saya sebutkan tadi, ya, keselamatan yang bersumber dari barang-barang duniawi, harta, keselamatan yang bersumber pada kekuatan gaib, keselamatan yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Teman-teman, beberapa kutipan teks kitab suci dan dokumen gereja nanti akan saya sebutkan dapat membantu kita untuk semakin menyadari bahwa Allah merupakan satu-satunya sumber keselamatan sejati dalam hidup manusia, ya, baik sekarang maupun yang akan datang. Yang pertama teman-teman, ya, kitab Yesaya, ya, bab 43 ayat 11 dikatakan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripadaku. Terus di dalam kitab Yesaya juga di ayat 45 sampai 21 dikatakan, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil, juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Kutipan lain, ya, di kitab Hosea, ya, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku,
dan tidak ada juru selamat selain dari Aku. Kutipan yang lain teman-teman, ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, ya, terutama mereka yang percaya. Itu dituliskan dalam surat kepada Timotius, ya, yang pertama bab 4 ayat 10. Di teks yang lain teman-teman, ya, bahwa dikatakan Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan selama-lamanya. Ya, ini disampaikan di surat Yudas 1 bab 1 ayat 25. Teman-teman, di kutipan yang lain, ya, bisa dilihat juga bahwa dikatakan, ya, tadi dikatakan dalam kitab suci, sekarang dalam dokumen gereja, ya, di Gaudium et Spes, ya, GS artikel yang ke-41 dikatakan, ya, Allah yang sama adalah Allah penyelamat dan pencipta, Tuhan sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Ya. Teman-teman, dari beberapa kutipan teks di atas, ya, yang dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya, ya, Allah adalah sumber keselamatan sejati. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi tentang hal itu, dan kita harus percaya bahwa Allah itu pencipta dari awal dari segala kehidupan dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan, ya, menjadi awal dan akhir kehidupan manusia. Teman-teman, ya, apa bukti terbesar Allah mencintai manusia? Bukti terbesar Allah mencintai atau kasih Allah, ya, yang menyelamatkan manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dikatakan dalam Injil Lukas bab 3 ayat 16. Teman-teman terkasih, jika tadi dikatakan bahwa Yesus adalah bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan manusia, kemudian kira-kira apa peran Yesus Kristus sebagai wujud kasih Allah yang menyelamatkan itu? Sekali lagi teman-teman, ya, Yesus Kristus menjadi tanda kasih Allah yang teragung. Ya, Yesus Kristus menjadi puncak kasih Allah bagi manusia. Kehadiran Yesus Kristus menjadi perwujudan kehendak Allah yang menyelamatkan manusia. Yesus Kristus menjadi tanda kehadiran Allah sendiri dalam usahanya menyelamatkan manusia. Kehadiran Yesus menjadi penggenapan rencana keselamatan bagi manusia. Teman-teman terkasih, kalau kita ditanya apa tanda kasih Allah dalam menyelamatkan manusia, saya membantu teman-teman untuk mendalami ini, ya, mungkin juga bisa menyentuh ke pengalaman kita masing-masing. 5 tanda kasih Allah dalam menyelamatkan manusia, ya. Allah menyertai manusia dalam perjalanan hidupnya. Teman-teman, ya, kita lihat bahwa pengalaman kita dikasihi Allah. Misalnya saat kita ditolong Allah di masa-masa kesukaran kita, pada saat kita sakit, pada saat kita sedang lemah, tak berdaya. Pengalaman-pengalaman itulah yang meyakinkan kita bahwa Allah menyertai
dalam kehidupan manusia. Yang kedua, teman-teman, Allah menciptakan alam lingkungan hidup. Ya. Allah menyediakan sumber pangan, ya, padi, ya, ada sapi dan lain-lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup kita, yang menjadi sumber bagi manusia untuk bisa mendapatkan makanan. Allah lah yang menciptakan itu bagi manusia supaya manusia tetap terus hidup. Yang ketiga, teman-teman, Allah menghadirkan sesama, ya, orang tua kita selalu membantu kita, ya, guru yang membantu kita dalam proses belajar, yang menjadi sahabat, saudara yang menemani kita, ataupun tetangga-tetangga kita dan lain-lain, ya, yang mereka memperhatikan kita, membangun iman kita, menasihati kita, ya. Allah bekerja juga melalui sesama kita, mereka yang ada di sekeliling kita, mereka yang dekat dengan kita. Yang berikutnya, teman-teman, Allah mencari orang berdosa, ya. Sekalipun, ya, kita sering mengkhianati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, ya, dengan berbuat dosa, ya, tetapi Tuhan tetap apa? Tuhan tetap selalu menjangkau kita, menarik kita untuk kembali ke jalannya, ya. Itulah yang menjadi juga pengalaman kita masing-masing, ya. Walaupun kita seringkali jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan senantiasa menghendaki kita, menarik kita, menyokong kita sehingga kita bisa kembali ke jalan Tuhan sendiri. Yang keempat, teman-teman, ya, Allah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Ini jelas, ya, bahwa manusia yang pada awalnya jatuh ke dalam dosa dijanjikan penyelamatan oleh Allah, dan Yesus sendiri sebagai penggenapan dari janji Allah, bahwa Allah mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, ya. Inilah adalah tanda yang paling besar dan agung, ya. Walaupun masih banyak orang yang menolak, ya, untuk menerima Yesus, ya, mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, tetapi hal itu tidak menghalangi Allah Bapa untuk tetap melakukan karyanya menyelamatkan manusia, ya. Kurban Yesus disalib, ya, cukup satu kali untuk selama-lamanya. Teman-teman, itulah 5 tanda kasih Allah dalam menyelamatkan manusia melalui pengalaman hidup kita, melalui lingkungan sekitar kita, melalui orang-orang yang berada di sekitar kita, dan melalui Yesus Kristus yang diutus Allah untuk menebus, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Teman-teman terkasih, apa yang kita bisa lakukan untuk menanggapi kasih Allah yang menyelamatkan itu? Tentunya melalui tindakan nyata kita sehari-hari, ya. Misalnya saja seperti apa, teman-teman? Dengan berdoa tentunya, ya, menyertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, ya, dengan penuh iman mengikuti perayaan Ekaristi, ya. Perayaan Ekaristi adalah puncak perayaan iman kita, ya. Terus kemudian, ya, kita bisa berbagi kasih dengan sesama yang kita jumpai, ya, siapapun mereka, ya, tanpa memandang perbedaan, ya. Menyisihkan sebagian dari harta milik kita untuk membantu mereka yang berkekurangan, ya, itu juga bisa kita lakukan untuk menanggapi kasih Allah yang menyelamatkan, ya. Membantu teman kita yang kesulitan dalam mengalami materi pelajaran misalnya, ya. Menjenguk dan mendoakan teman yang sakit, ya. Membesarkan hati mereka yang sedang menderita, ya. Mungkin juga, ya, di saat pandemi seperti ini, ya, kita bisa juga memberikan peneguhan, mengingatkan, ya, untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak, ya, menjadi pelopor bagi bagi terlaksananya protokol kesehatan. Itu merupakan juga salah satu cara, teman-teman, ya, untuk menanggapi kasih Allah yang menyelamatkan itu, ya.
Seperti dikatakan tadi, tandanya adalah malu juga orang lain. Kalian juga bisa, teman-teman juga bisa untuk menjadi tangan Allah dalam menyelamatkan. Ya. Teman-teman terkasih, ya, dari kesemuanya itu, ya, kita bersama-sama sudah melihat, berproses, ya, kita sudah melihat diri kita, pengalaman diri kita, pengalaman orang lain. Kita lihat cerita, terus kemudian mengamati gambar. Mari teman-teman kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Saya minta teman-teman untuk hening sejenak, kita akan berefleksi, merenungkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Anak-anakku yang terkasih, Allah sungguh baik hati. Karena kasih-Nya kita diciptakan dengan martabat yang luhur. Karena kebaikan-Nya pula kita masih dapat menikmati nafas kehidupan sampai hari ini. Kita juga diberi orang tua yang penuh perhatian, selalu mendampingi dan membimbing kita. Saudara dan guru kita juga dihadirkan untuk membantu kita dalam mengarungi perjalanan hidup. Bagaimana kita menyikapi kebaikan Allah? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah? Terkadang kita melupakan Allah ketika kita mengalami kesenangan, namun merasa membutuhkan ketika kita mengalami kesusahan. Saat menjelang ujian, kita ingat Allah. Dan ketika lulus, kita larut dalam kegembiraan dan melupakan Allah. Seharusnya sebagai orang beriman, dalam setiap kesempatan harus selalu menyandarkan hidup kita kepada Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati. Marilah kita hening sejenak. Kita merenungkan semua kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita hening beberapa saat, kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita. Sekarang secara perlahan bukalah matamu. Tulis teman-teman ya dalam buku catatanmu rencana yang hendak kamu lakukan agar hidupmu selalu dengan Allah dan hiasi supaya lebih indah. Ya, silakan tuliskan rencana yang akan kamu lakukan agar hidupmu selalu dekat dengan Allah. Silakan teman-teman untuk dituliskan itu di bukumu, bisa dihiasi supaya lebih indah, lebih bagus. Ya, kalian akan lebih menikmati ya bagaimana sih rencana-rencana yang akan kamu lakukan agar hidupmu menjadi lebih dekat dengan Allah. Teman-teman terkasih, kita di akhir pembelajaran kita akan mengakhiri dengan doa. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan. Dampingilah kami agar tidak berpaling daripadamu. Biarlah kami hanya berpasrah kepadamu dan menyandarkan hidup kami seutuhnya kepada kuasa kehendak-Mu. Sebab bagi kami Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Hanya padamulah kami bersandar
sekarang dan sepanjang segala abad. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih teman-teman sudah sungguh-sungguh belajar melalui proses pembelajaran ini dengan setia, dan saya yakin bahwa proses pembelajaran ini sungguh dapat membantu teman-teman untuk semakin menyadari bahwa Allah adalah sumber keselamatan kita yang sejati, yang sudah kita rasakan, sudah kita alami dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya mengingatkan teman-teman untuk mengirimkan aktivitas kita, foto aktivitas yang sudah kita lakukan, ya. Tadi saya minta kalian membuat daftar pertanyaan tentang cerita dan pengamatan gambar tadi, ya. Kemudian penemuan gagasan dalam kitab suci yang dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. Silakan untuk di foto kemudian dikirimkan kepada guru, ya. Jadi teman-teman, terima kasih, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Jangan lupa bahwa kalau merasa ada kurang dalam pembelajaran ini, silakan teman-teman bisa tulis di halaman komentar. Supaya apa? Supaya atau materi yang kurang jelas bisa ditanyakan juga, supaya nanti juga saya bisa merespon atas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Begitu. Sekali lagi terima kasih atas proses pembelajaran ini, dan Tuhan memberkati. Bye bye. God bless.